pencegahan pengendalian penyebaran COVID-19 saat ini belumlah berakhir. Hal utama dapat kami kemukakan terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan bensin kuning. Apa kabar semuanya? Masihkah mudik? Bahas tentang mudik. Nggak tahu ini nanti masuknya di channel berita atau otomotif ini ya, soalnya dua-duanya berhubungan. Puluhan kepala atau mungkin puluhan perusahaan transportasi di Indonesia kena prank sama pemerintah. Kok bisa? Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi cuplikannya tadi kan sudah dijelaskan Pak Budi Menteri Perhubungan sudah menjelaskan kalau mudik boleh ya di awal bulan lalu itu. Kemudian nggak beberapa lama diprotes oleh PKS yang keberatan kalau mudik itu diizinkan. Tapi selang beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar 2-3 hari yang lalu, Pak Muhajir Effendi mengumumkan resmi pemerintah tidak boleh. Tapi kalau dari pengetahuan saya mengamati mimiknya Pak Muhajir sendiri, kayaknya beliau juga ragu-ragu karena beliau juga menjelaskan kalau dalam pemerintah itu juga masih ada beberapa pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang menunggu waktu besok itu gimana, gak jelas. Makanya itu keputusannya juga gak jelas, dan itu berdampak pada pengusaha transportasi, khususnya transportasi penumpang ya, bukan barang. Kalau barang biasanya kalau waktu-waktu lebaran udah dilarang jalan jelas itu. Kalau mudik itu kan mempersiapkan, kalau armada bis itu bis yang sudah lama nggak dipakai, otomatis kan juga perlu dipersiapkan lagi. Itu pengusaha bis sudah menyiapkan, sudah memanggil krunya, menyiapkan bisnya, jadi mulai ganti oli dan pemeriksaan rem semua disiapkan. Wis seneng, ternyata main didronkan lagi, ternyata mudik. Kabar terakhir tadi dari teman ada yang katakan boleh, tapi menggunakan kereta sama pesawat. Nggak tahu itu benar apa enggak. Sama denda yang 100 juta itu masih saya juga nggak tahu benar apa enggak. Intinya pemerintah sudah memprank pengusaha. Dan ini kita ambil komentar dari Organda Jakarta. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kita minta pendapat Bapak dari Organda tentang larangan mudik ini, bagaimana ini Pak? Pemerintahnya ini pejabatnya mencelat-celit pagi sore, jadi pagi ngomong A, sore ngomong B. Bulan yang lalu kan Pak Menhub bicara di DPR ya, bahwa mudik tidak akan dilarang, diharapkan, tapi tetap protokol kesehatan harus diterapkan gitu ya. Jadi saya pikir pemerintah perlu mengkaji ulang tentang larangan mudik, karena mudik ini sebenarnya adalah momen spiritual yang sangat sakral, dilaksanakan oleh masyarakat kita pada saat Lebaran atau Natal dan Tahun Baru. Nah, ini juga kan menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi rakyat kita ya, gimana terutama yang UMKM ya. Nah, faktor
faktor-faktor psikologis ini yang mestinya menjadi pertimbangan secara matang oleh pemerintah. Ya, karena ini kan menyangkut silaturahmi, kangen dengan orang tua, dengan keluarga, dengan sanak saudara dan kerabat-kerabat. Ya, makanya saya sih berharap pemerintah untuk mengkaji ulang lah tentang larangan mudik. Karena biar bagaimanapun, kalau kita lihat sekarang masyarakat semakin sadar begitu besarnya bahaya COVID-19 ini, sehingga masyarakat sudah banyak yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Ya Pak, untuk yang tahun lalu kan sudah nggak boleh mudik, terus dampaknya sekarang untuk PO bus yang dilarang itu gimana Pak dampaknya ke depan di mudik 2021 ini? Pada saat bulan yang lalu Pak Menteri menyampaikan bahwa mudik tidak dilarang, ya kan? Ya. Kami ini pengusaha-pengusaha bukan bus, khususnya bus ya, bus pariwisata dan AKAM, ya, langsung bergerak. Bergeraknya apa? Kami cek and recheck kondisi fisik kendaraan. Perlu diingat bahwa kita sebagai pengusaha angkutan umum yang resmi ya, kita tidak mau terjadi apa-apa terhadap operasional kendaraan, apalagi ini menyangkut membawa nyawa orang, gitu ya. Sehingga kami cek and recheck. Perlu diketahui bahwa kendaraan kalau dia lama tidak beroperasi itu menimbulkan kos yang sangat luar biasa. Ya. Dengan contoh, nggak usah lama-lama 1 bulan lah mobil kita nggak operasikan. Itu berapa? Kualitas oli pasti, kondisi ban aki pasti, dan yang lain-lain. Nah ini yang jadi perhatian bahwa kami lakukan cek and recheck kondisi fisik kendaraan, ya, supaya pada saat kalau nanti yang kita harapkan pada saat Pak Menteri Perhubungan sampaikan bahwa membuka jalur mudik, ya, mudik masyarakat, sehingga pada saat itu dilaksanakan kita siap. Nah, terus juga sekarang ini protokol kesehatan kan tetap diterapkan. Jadi kapasitas penumpangnya juga nggak lebih dari 50%. Kalaupun ini kalau secara bisnis kita jalankan, itu sebenarnya profit kita sangat kecil kalau kapasitasnya memenuhi, ya, artinya 50% itu penuh. Tapi buat kami ada satu hal, faktor psikologis juga ya, untuk mendorong karyawan-karyawan kita semangat lagi untuk melakukan pekerjaan, gitu ya. Kemudian juga adanya pergerakan ekonomi di level bawah di masyarakat, ya kan. Kalau kita maaf ya, kalau kita pulang kampung, kita ketemu sanak saudara, kan kita beli oleh-oleh, tanda rasa kangen, tanda ingatan, gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu tolak ukur. Bicara masalah rugi nih Pak, kira-kira berapa persen dari kerugiannya? Kalau dirupiahkan itu kira-kira berapa ya? Kalau nggak mudik sampai dilarang ini. Jadi gini, kita belum hitung secara detail ya, nah, karena itu kan belum terjadi. Yang sekarang saja seperti diketahui, armada kami itu sudah lebih dari 50% yang tidak beroperasi. Bayangkan saja dia. Nah, kalau dia tidak beroperasi, itu bukan tanpa biaya kos yang tadi saya sampaikan. Jadi problem-problem belum bukan hanya masalah soal kerugian. Kalau kerugian belum kita hitung karena itu kan berjalan. Nah, yang perlu diingat oleh pemerintah adalah tolong ada banyak begitu tekanan psikologis yang dialami masyarakat karena keterbatasan ruang gerak. Selama ini juga kan keterbatasan ruang gerak itu juga dalam bekerja juga kita punya keterbatasan, ya kan. Bahkan ada beberapa karyawan yang terpaksa di rumah kan. Nah, ini yang jadi perhatian, menjadi harus pemerintah care banget gitu dengan situasi. Bukan tidak mendukung kita dukung, tapi mungkin dengan kebijakan yang ketat lah. Terima kasih sudah ngobrol. Terus harapannya dari Organda tentang mudik 2021 ini kira-kira apa harapan? Apa tetap diperbolehkan mudik oleh pemerintah gitu Pak ya?
dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentunya kita harapkan pemerintah bersama-sama dengan kita, bersama-sama media, bagaimana kita mengawasi pergerakan orang pada saat ini. Oke, terima kasih Pak sudah ngobrol-ngobrol bareng mengisi channel saya. Mari sama-sama kita dukung kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan kita sama-sama saling membahu untuk bersama-sama memerangi atau menghindari penyebaran virus corona ini. Itu Mas yang bisa saya sampaikan, Mas Diki. Terima kasih. Mungkin buat info buat teman-teman juga, itulah prank dari pemerintah yang telah membolehkan dan sekarang melarang. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe kembali tamu-tamu. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama. Selamat sore, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Mangan sing kemu cantengen.